Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian keadaan sehat ya. Dan tetap harus menjaga kesadaran kalian. Siapa tahu nih teman-teman yang sedang lagi nonton TPS ini lagi mengalami sebuah masalah atau musibah yang mesti kalian mengambil keputusan yang namanya butuh kesadaran, yang dimana kesadaran itu penting banget karena siapa tahu kalian mesti cepat-cepat memutuskan sesuatu dengan tepat. Nah, kesadaran itu sangat membantu. Nah, hari ini kita kedatangan teman spiritual yang luar biasa banget dan mungkin kali ini kontennya agak berbeda ya karena kita ngebahas tentang namanya horor karena mungkin ini tayang video ini bakal di Halloween nanti. Yang dimana siapa lagi kalau bukan Tacha. Hai, thank you udah ngundang aku. Thank you, sama-sama. Aku yang berterima kasih loh. Kamu ya, mau enggak, aku aja deh yang terima kasih. Ya? Jadi kita nggak selesai nih. Aku aja gitu. So, you know what? Aku nggak expect. Jadi memang ada beberapa list bintang tamu gitu ya, atau list pertemanan, perjalanan spiritual gitu ya, yang dimana aku nggak expect bahwa ternyata kamu mau gitu, maksudnya dari tim kamu bilang oke, bisa nih gitu. Aku nggak expect banget dan jujur nih harinya konten yang deg-degan buat diri gue karena gue nggak pernah bahas-bahas ginian. Biasanya ngomongnya tentang Tuhan dan sebagainya. Nah, kali ini kita ngebahas tentang mungkin tentang dunia setan ataupun dunia apa ya, di apa bahasanya, di lower ya, di bawah, ngebahas tentang dunia bawah lah. So aku penasaran dulu nih Tacha, gue itu mau tahu awal mulanya lu memutuskan buat kan awal lu buat konten, ya kan? Nah, sebelum buat konten itu apa sih yang dipikirin kayak gue pengen buat konten TikTok nih, apa dulu sih awalnya? Jadi waktu pertama banget itu bikin konten TikTok sama sekali nggak mikirin bikin apa ya biar rame, enggak. Ya udah upload aja kan, banyak yang suka kayak lip sync gitu kan. Nah, gue tuh bikin kayak gitu juga dulu. Terus tapi ditambahin teks karena gue emang suka nulis. Jadi tambahin teks apa ya? Oh, yang lagi gue pikirin misalnya keresahan gue sebagai seorang perempuan gitu, yang soal-soal cewek jangan maulah dibayar-bayarin sama cowok terus gitu. Akhirnya bikinlah konten-konten kayak gitu, tapi kayak mengundang amarah para cowok-cowok ini gitu. Jadi gue males juga ya, TikTok gue kok jadi rame banget. Kayak waktu tuh udah mau 10 ribuan followers, tapi isinya tuh banyak hujatan juga gitu. Jadi banyak yang follow, tapi banyak yang ngehujat juga. Kayak hidup gue gak tenang banget ya. Sampai ada temen gue yang tahu gue tuh emang sering dihina-hina. Iya, dihina-hina. Terus temen gue tuh ada yang tahu kalau gue emang sering cerita horor. Kayak di kantor, di keluarga, emang sering cerita-cerita horor buat seru-seruan doang. Terus dia nanya, ceritain dong yang waktu itu lo ngalamin cerita horor yang ini gitu. Itu sebenarnya udah pernah gue upload di YouTube gue. Dulu gue pernah ke YouTube. Gue lihat. Itu terus iseng aja gue naikin. Loh, rame. Dan itu dari sekian banyak orang yang ngerespon, yang komen, gak ada satupun yang ngehina gue, dan itu lebih penting buat gue. Jadi terus ya udah gue upload aja itu terus. Nah, aku juga penasaran juga nih, gue penasaran banget sama lu bahwa pandangan lu tentang feminisme susah banget ya, itu seperti apa sih? Soalnya itu kan akhirnya dapat hujatan yang negatif ya, pasti hujatan negatif ya. Itu apa sih? Iya, jujur gue bukan orang yang terlalu feminis, yang terlalu cewek tuh harus begini, cewek tuh harus begini, tuh enggak. Tapi gue punya beberapa pandangan yang menurut gue sebenarnya itu nggak berlaku buat cewek doang, tapi semua orang sih. Kayak cewek harus bisa masak. Gue ngomong gitu karena gue cewek. Kalau gue cowok juga gue bilangnya cowok tuh harus bisa masak gitu. Kayak masak itu basic skill aja. Nah, terus gue juga bilang cewek itu jangan mau dibayar-bayarin terus. Ya cowok juga sebenarnya nggak boleh dibayar-bayarin terus gitu kan. Karena kenapa kita jadi ngebebanin beban kita ke orang lain? Sebenarnya kayak gitu-gitu aja gitu. Bukan yang harus cewek jadi di atas cowok tuh, enggak. Gue cuman pengen menyuarakan hal-hal sederhana aja sih.
Basic. Iya, karena gue cewek jadi ya gue ngomongnya atas nama cewek, udah gitu doang. Dan itu responnya akhirnya kurang menyenangkan. Iya, jadi banyak orang-orang yang DM gue ngata-ngatain, ngomong kasar, terus nanya, emang lo mau dibayar berapa sih yang kayak gitu-gitu? Wow. Lah, boleh kalau tinggi. Ya. So, terus membuat konten horor akhirnya. Apa namanya? Monolog horor ya. Namanya monolog horor. Nah, awalnya itu maksudnya gini, gue masih penasaran tadi lu ngomong bahwa menceritakan ke teman-teman, kantor, ke keluarga gitu ya tentang kisah-kisah horor gitu. Nah, awal itu motivasinya apa sih bikin kayak oh gue pengen nih cerita ke horor ke orang-orang nih gitu ya. Sebelum ke TikTok dulu ya. Itu apa sih? Jadi tuh dari kecil, dari keluarga nyokap gue itu emang banyak cerita-cerita horor. Gue juga nggak tahu kenapa mereka tuh tertarik banget ya sama cerita horor. Jadi emang tiap kali ngumpul keluarga tuh sering cerita horor. Terus jadi nanti cerita horor ini gue ceritain lagi di sekolah, di kampus, sampai gue kerja tuh gue cerita-ceritain ke teman-teman gue. Terus mereka tuh pada suka gitu dengernya. Dan entah kenapa juga gue sering ngalamin. Gue pikir semua orang emang kayak gitu. Gue pikir ya kan setan tuh ada di mana-mana. Dia ngegangguin gue berarti dia ngegangguin semua orang juga dong. Ternyata enggak gitu. Enggak gitu. Jadi makanya orang banyak yang tertarik karena ternyata enggak semua orang digangguin setan gitu. Apa mungkin setan cuma gangguin temennya doang jadi dia gangguin gue? Lu ngerasa temennya setan gitu ya? Berarti lu setan dong. Iya. So, dari situlah akhirnya buat konten horor dan hasil menjadi meledak. Maksudnya menjadi reaksi yang positif buat orang-orang yang nonton lu gitu. Iya, dan gue juga ngerasa dari respon-respon orang yang nonton kayaknya mereka lebih terhibur dengan konten gue itu daripada yang kayak soal feminisme yang sebenarnya menurut gue itu bukan feminisme sih, cuman opini gue aja tentang hidup gitu lah. Kayaknya itu lebih menghibur buat mereka gitu dan orang lebih positif responnya daripada soal itu. Jadi gue terusin aja yang ini. Awalnya kan seingat gue lu itu, gue nggak tahu ya, kasih tau kalau gue salah. Waktu itu lu bahas yang awal kan gue lihat TikTok lu kemarin tuh sampai bawah banget tuh. Itu nggak salah ngomong make up dan sebagainya kan? Ada. Skincare, something, nah gitu. Iya, beberapa tentang make up itu karena gue iseng. Ada juga yang kayak emang endorse ya gitu. Oh, memang ada endorse juga? Ada. Gue tuh sebenarnya pengennya kalau misalnya endorse gitu, please lah tolong yang dimasukin ke kontennya hantu gitu ya. Ini jadinya nggak mau, kita maunya yang full lo make upan aja kan, jadi nggak nyambung sebenarnya. Cuman iya nggak mungkin kan lu ada orang endorse kemenyan gitu kan, lu kan nggak mungkin ya. Pernah ada yang waktu itu parfum apa sih wangi-wangi hantu gitu-gitulah. Aneh banget, maksudnya gimana tuh? Ada parfum wangi kuburan kayak gitu-gitu. Terus ini saya endorse. Serius lu? Iya. Ada juga endorse nail art hantu. Nail art Halloween gitu-gitu. Ada aja. Ya nail art oke, tapi kan kalau parfum kuburan gitu kan gimana ceritanya? Jadi mungkin gini kayak parfum wangi kuntilanak. Nah, kuntilanak tuh kan identik dengan wangi melati, kenanga gitu. Jadi sebenarnya parfumnya tuh wanginya wangi melati, kenanga gitu. Terus ada yang wangi genderuwo gitu. Itu baunya bau darah. Tapi baunya nggak kayak gitu. Baunya tuh kayak agak bau darah gitu. Ya sebenarnya kayak Lady Gaga dulu pernah ngeluarin parfum wangi aneh-aneh. Iya, gue pernah dengar. Cuma dia nggak namain parfum genderuwo aja gitu. Sebenarnya kayak gitu-gitu aja sih. Nah, itu berarti ada lu di TikTok kan lu bilang lu ngalamin kayak ke rumah sakit mana tiba-tiba muncul apa gitu kan. Nah, itu memang ada turunan juga ya dari situ. Jadi gue itu tadinya nggak tahu kan kalau gue sensitif. Tiap kali gue ngapain aja, misalnya kayak ke tempat-tempat yang kayak rumah sakit atau pemakaman atau apalah gitu, ada aja gue ngalamin. Bahkan gue lagi nyetir aja ada yang ngegangguin gitu, atau gue ngeliat apa gitu. Ternyata dari keluarga nyokap gue emang rata-rata sensitif. Karena dari kakeknya nyokap gue. Dan itu emang pernah divalidasi sama beberapa orang yang bisa ngeliat gitu lah.
Nah, so pernah nggak ngalamin, ya jangan sampai ya, maksudnya misalnya lu lagi nyetir gitu ya, ditunjukin apa, lu hampir nabrak atau apa, pernah nggak? Itu waktu tahun lalu. Oh gitu. Ini Lu udah sih, pernah cerita ini belum ke mana-mana? gue lupa deh pernah cerita nggak ya. Ini tuh waktu gue lagi road trip ke Bali, rame-rame tahun lalu, sama teman-teman gue. Jadi kita emang berlima nyetir gantian. Yang nyetir pertama dari Jakarta itu gue sama temen gue cowok. Iya. Yang pertama banget gue nyetir dari jam 12 malam. Oke. Terus ketika jam 3 pagi kita tuh nyampe Subang. Nyampe Subang. Nah, kalau lo tahu ya, di Subang itu jalan tolnya bener-bener sepi banget dan gelap banget. Gak ada lampu kan situ. Ada lampu pun mungkin kayak minim gitu ya. Itu gue ngeliat bayangan nyebrang, bayangan siluet orang warnanya hitam nyebrang dari tengah jalan tol ke kiri. Pas mobil gue mau melintas, gue kaget kan, tapi untungnya gue nggak ngerem mendadak. Nyebrang melintas gitu, terus gue kayak, itu pas banget saat gue ngerasa agak ngantuk. Gue ngerasa mulai ngantuk nih, tapi belum yang kayak, aduh ngantuk banget tuh enggak. Gue ngerasa, bentar lagi minta gantian sama temen gue, kayaknya gue agak ngantuk. Jadi gue masih full sadar. Tiba-tiba ada bayangan hitam, set lewat rame-rame gitu. Banyak bayangan hitamnya. Gue langsung, temen gue lagi mainan handphone kan di sebelah. Lo lihat gak barusan? Apaan? Kata dia gitu kan. Oh enggak, dia gak lihat. Yaudah, terus gue jalan terus gue bilang, nanti rest area gantian dong. Kenapa? Gue ngantuk. Oh ya udah. Gue pikir juga karena gue ngantuk kan, ngeliat-liat kayak gitulah mungkin. Ternyata emang ya itu hal yang gue lihat yang orang lain nggak lihat. Tapi gini loh, ini anggap aja ini argumentasi gue ya, anggap aja ini perdebatan aja ya. So, lu nyetir dengan kondisi dari jam berapa tadi? Sorry? Jam 12 malam. Jam 12 malam sampai jam 3 pagi. 3. Which is itu kan ya kurang istirahat dan sebagainya. Itu mungkin bisa terjadi itu juga nggak sih? Kayak mungkin hallucination. Orang kan kurang tidur kan halusinasinya aneh-aneh loh. Itu berpikir seperti itu nggak atau apa nggak? Bisa. Emang gue tuh juga bukan tipe orang yang gila tadi gue ngeliat genderuwo gitu. Enggak kayak gitu. Gue selalu tuh apa ya bayangan itu gitu. Dan gue tuh kalau ngeliat apa-apa nggak langsung kabur, gue takut gitu nggak. Kayak gue ngeliat di waktu itu di ruang makan rumah nyokap gue lagi makan jam 12 malaman gitu, iseng makan, ada TV kan di ruang makan itu. Biasa dulu tuh TV-nya modelnya kaca kan. Biasanya tuh TV ketutup. Ada kayak penutupnya gitu, kain gitu. Ini kebuka. Terus gue ngeliat di belakang gue tuh ada bayangan orang gede gitu di belakang gue. Lagi kayak mau giniin gue. Nah itu gue bukan takut terus kabur, tapi gue mikir itu apa ya? Apa di belakang gue ada patung atau apa? Katanya nggak ada patung lah, gue tahu rumah gue kan. Tapi gue terus nengok apa nih gitu. Terus pas gue nengok lagi masih ada, tapi lama-lama pudar kayak asap hilang gitu. Jadi gue emang selalu tiap kali gue ngeliat sesuatu gue selalu mikir yang logikanya dulu daripada yang ke arah setan-setanan gitu. Itu harusnya gitu. Jangan Hokam kan kadang-kadang orang pakai Hokam reserve principle kayak misalnya gelas goyang sendiri, oh setan. Padahal bisa jadi ya gempa lah, getaran whatever itu ya kan. Benar juga pemikiran seperti itu. So gue mau nanya satu hal, ini gue penasaran banget, tapi gue nggak tahu ini bakal lu marah sama gue atau enggak nih. Satu pertanyaan ini, lu skizofrenia atau bipolar nggak sih? Maksudnya lu pernah cek hal itu nggak ke psikiatri atau kemana? Oh nggak ada sih. Nggak, maksudnya kayak lu kan mempunyai pengalaman seperti ini nih, gini nih. Ya maksud gue kan, ya kalau kita ngomongin logika dulu ya, pakai ilmu kedokteran dan sebagainya, itu kan salah satu, bukan berarti gue yang mengatakan lu seperti itu ya, salah satu gejala-gejala penyakit kejiwaan. Nah, lu pernah cek hal itu nggak? Atau lu kayak gue penasaran ya, apakah sebenarnya memang gue memang bisa ngeliat atau memang gue sebenarnya punya penyakit seperti itu gitu. Ya sekarang kan informasi udah banyak banget ya di sosial media, di internet gitu. Lo mau nyari apa aja bisa. Dan gue emang sempat nyari-nyari. Sebenarnya bukan karena ada hubungannya dengan hal-hal tak kasat mata yang gue lihat. Cuman gue emang banyak baca-baca tentang mental health issue gitu-gitu. Dan kayaknya nggak sejauh ini yang
yang gue baca tuh nggak ada yang kayak gue rasain kayak skizo. Gue sampai lihat visualnya orang skizo tuh kayak apa sih gitu. Emang kan katanya orang yang lu sering lihat setan, lu skizo kali gitu. Gue sampai lihat emang visualnya orang skizo tuh kayak apa. Terus gue lihat video-videonya gitu. Nggak ada, itu nggak kayak apa yang gue lihat biasa. Gue ngeliat biasa aja kayak sehari-hari aja gitu. Berarti memang berarti lu memang basicnya by riset seperti itu. Iya. Memang maksudnya bukan berarti gue harus ya, gue nggak bilang lu harus ya, cuman berarti lu nggak pernah kayak memang kebutuhan ke orang profesional gitu. Memang lu ya just riset doang. So ya itu jadi menarik banget sih. Nah, dan akhirnya konten horror lu di TikTok itu kan lu jadiin kayak lifestyle gitu ya. Jadi kayak lu make up horror, make up pernah jadi kayak kuntilanak atau something gue lihat kayak gitu ya. Pernah jadi ke bawah gak sih? Enggak sih, cuman beberapa kali gue lagi bikin konten terus ada gangguan-gangguan yang sulit gue jelaskan dengan logiknya gitu, nggak dapet aja logiknya. Kayak gue lagi bikin konten horor, lagi cerita horor gitu, terus tiba-tiba gue selalu pakai handphone kan. Handphone gue tuh nggak nge-record suaranya, tapi videonya ada, tapi suaranya nggak ke-record. Oke. Nggak tahu kenapa handphone gue cuman iPhone biasa, nggak pakai mic, nggak pakai apa tadinya. Kalau sekarang gue kadang pakai mic. Pas gue cek kenapa ya ini kok sampai gue pindahin ke aplikasi buat editing nggak ada juga suaranya. Terus gue coba utak-atik nggak ada juga. Terus gue udah deh gue istirahat dulu. Gue pikir kenapa ya. Terus akhirnya gue coba rekam lagi, kan males ya. Udah selesai nih video gue. Pasti ya. Ya terus gue rekam ulang, akhirnya rekam ulang. Terus tiba-tiba nggak kerekam, ada bagian-bagiannya nggak kerekam di video gue. Ya apa gue harus ganti HP gitu kan? HP gue nggak rusak gitu. Terus udah ulang lagi. Gue masih ada tuh stok kesabaran gue untuk ngulang video dari awalnya. Ya udah gue ulang lagi nih video. Tiba-tiba mati lampu. Wow. Itu mati lampu. Gue tinggal di klaster yang gardunya ada satu di klaster itu gitu kan. Terus gue pikir pas banget lagi mati lampu, kesel banget gue. Udah gue turun ke bawah mau isi token. Gue pikir token gue habis. Gue mau isi token, masih banyak. Token gue masih banyak. Terus gue lihat kanan kiri gak ada tetangga gue yang mati lampu. Terus gue langsung ngomong gini, gue duduk di ruang tamu, duduk ini. Ya udahlah, gue nggak usah bikin video sekarang. Nyala. Najis banget, serem banget, anjir. Itu kan kalau dipikir logika, ya token lo kali abis. Gue kan ngecek token gue. Terus kalau emang mati lampu kali rumah lo, tetangga gue semuanya nyala. Terus kenapa pas gue bilang ya udahlah, gue nanti aja nge-recordnya langsung nyala sendiri. Gimana ngejelasinnya gitu? Iya. So itu, tapi pernah nggak sih kayak misalnya lu berhasil membuat video konten-konten seperti itu yang horor, pakai make up aneh-aneh ya, kuntilanak atau apapun itu, yang lu nggak sengaja jadi ketempelan gitu, pernah nggak ngalamin? Itu waktu gue ke Lawang Sewu. Jadi dalam satu hari itu gue ke 2 tempat waktu gue ke Semarang. Jadi di Semarang itu ada satu tempat yang namanya Wonderia. Nah itu tuh kayak Dufan kecil, tapi udah terbengkalai gitu. Dan sering dijadiin orang untuk tempat uji nyali, untuk kayak napak tilas daerah horor gitu-gitu lah. Ya, buat ritual. Ya gue lagi ke sana, gue pikir seru juga kali ya bikin konten di situ. Ya, gue ke sana. Pertama sorry gue potong. Lu sendiri? Enggak, rame-rame. Oke. Bagus. Rame-rame sama saudara-saudara gue. Terus gue datang ke sana tuh kalau nggak salah 5 deh kita. Ke sana, gue pakai mic nih karena outdoor kan, takutnya suaranya nggak kerekam. Pakai mic. Terus gue ngomong, mic-nya nggak mau nyala. Itu gue baru beli. Itu DJI, itu nggak error sama sekali. Tapi pas gue pakai, mic-nya nggak mau nyala sama sekali. Gue nggak tahu kenapa. Bener-bener kayak habis baterai. Tapi baterainya nggak habis. Terus udah akhirnya gue cuman ngambil stock shot doang di tempat itu. Nggak ngerekam apapun. Nggak ngomong, nggak apa. Udah ngambil gambar-gambar aja.
Habis itu gue ke Lawang Sewu. Terus gue ngeliat kan, Lawang Sewu udah rame banget ya sekarang, kayak mall. Udah dipugar di dalam Lawang Sewu, bahkan sekarang ada brand ayam goreng gitu di dalam Lawang Sewunya. Brand ayam goreng masa yang terkenal atau tidak? Yang terkenal. Terus sebutin aja nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa ya, biar masuk ya. Kan gitu ada CFC. Oh, CFC. Udah sampai sejauh itu ya? Iya, terus ada banyak bazar-bazar kayak gitulah, ada toko oleh-oleh segala. Terus gue, gagal deh kita bikin konten di sini, gak serem sama sekali nih Lawang Sewu, gue bilang gitu. Terus kita naik. Menurut lu juga jahil sih. Iya ya. Terus gue naik ke lantai 3. Lantai 3 itu kan kata orang-orang yang paling serem gitu kan. Naik lantai tangganya tuh bener-bener kecil, kayak cuman segede gini kali. Naik, terus gue ngeliat, pengap banget nih tempat, gue turun lagi. Terus udah, gue bilang, gue cuman ngambil selfie gini-gini doang, nggak seru, udah pulang yuk gitu. Pulang, begitu masuk mobil, itu gue sakit banget, kayak badan gue tuh rasanya kayak orang abis naik gunung. Walaupun gue bukan pendaki gunung ya, tapi kayak naik gunung. Kenapa? Pernah naik gunung? Bukan gunung sih, kayak yang disentul-sentul gitu doang, trekking gitu. Yeah. Rasanya tuh bener-bener secapek itu, sakit banget. Terus sini gue tuh kayak sakit, kayak ditekan gitu. Kayak di pressure. Gue ngerasa kepala gue tuh berat banget, leher gue berat banget. Terus gue tanya sama temen gue yang pernah ngalamin kayak gitu juga. Terus dia nyuruh gue untuk mandi pakai air garam. Terus gue bilang, pakai air garam, ya udah deh gue ke Indomaret. Terus di Indomaret adanya garam dolphin kan, garam meja. Lu mau dimasak ya? Mau digoreng? Iya, gue bilang adanya garam ini lagi. Janganlah garam laut. Oh garam laut, ya udah gue cari deh garam laut. Gue cari di supermarket yang lebih gede kan. Udah akhirnya gue pulang. Nemu tuh akhirnya. Nemu akhirnya. Terus adik gue juga ngerasain kayak gitu. Terus akhirnya gue suruh adik gue mandi pakai garam laut. Jadi terus selesai mandi, itu entah kenapa tiba-tiba kayak udah aja gitu. Hilang aja gitu. Kok hilang ya? Terus gue tanya kan adek gue, masih sakit nggak lehernya? Enggak. Adek gue tuh nggak bukan orang yang penakut, bukan orang yang concernnya ke setan-setanan, enggak. Tapi pas kayak gitu dia langsung, kok langsung nggak pegel lagi ya? Berarti tadi kita janjian bener lagi di antara di Lawang Sewu atau di Wonderia itu. Sorry deh, ini maksud gue juga penasaran. Itu juga bisa sugesti juga gak sih? Maksudnya karena mungkin gini, maaf, lu kan sering buat konten-konten kayak gini nih, otomatis kan ya bohong gak kalau kita buat konten-konten kayak gini gak ada sugesti dikit muncul dalam diri kita gitu, itu gak sih? Jadi takut sendiri gitu ya? Gitu deh, kayak yang mungkin ya wajar aja sih menurut gue, ini hal normal ya. Jadi maksudnya ada hal kayak gitu gak sih? Nah gue tuh justru waktu bikin konten itu, gue berharap ada, sebenarnya ini nggak boleh ya. Gue berharap ada sesuatu yang terjadi biar seru gitu kan. Lalunya PA. Namanya juga orang bikin konten, namanya juga konten kreator, pasti berharap ada sesuatu yang terjadi yang bisa bikin konten jadi seru gitu. Tapi soalnya kan gue nggak mau merekayasa gitu. Gue nggak bisa. Kalau gue nggak bisa acting. Kedua gue nggak mau merekayasa, nanti orang tahu gue dihujat kan jadi gue juga. Iya bener sih, udah latihan. Ya. Terus jadi pas itu terjadi tuh kayak ya udah, gue nggak ada sugesti gue takut atau apa, tapi pas itu terjadi gue tiba-tiba yang merinding, terus ngerasa ini kali ya gitu, ini kali yang namanya ketempelan gitu. Gue belum pernah sih, cuman aneh juga ya rasanya. Nah, tapi kalau gue denger dari cerita lu seperti ini, lu kayaknya gue nggak denger nih dari tadi ini lu ngomong bahwa lu kalau misalnya ke tempat sesuatu hal mungkin maybe sakral atau tempat horor atau apapun itu, lu kayak nggak permisi atau baca doa dulu ya? Enggak lagi. Nah, itu masalahnya. Soalnya gue tuh mikirnya gini, ya, kalau permisi mungkin kayak beberapa kali kayak waktu ke Wonderia itu gue cuman bilang, gue nggak pernah yang kayak ayo kita berdoa supaya kita nggak digangguin gitu. Soalnya menurut gue ya kita hidup sama-sama aja gitu. Kenapa gue harus permisi sama lo, toh bumi ini tuh punya kita bareng gitu loh. Oke. Ya walaupun kata orang-orang ada yang bilang juga, ya tapi kan kalau ada orang masuk ke rumah lo masa iya nggak permisi gitu. Tapi kan itu bukan rumah setan, itu kan rumah
taman bermain Iya, gitu. iya. Gue mikirnya gitu. Ya nggak tahu ya, mungkin ini salah kali. Ya lu kan bisa ngomong shalom, tapi dia ternyata setannya Islam, assalamualaikum, kan nggak nemu ya. Iya, ntar dia malah marah lagi sama gue. Gue nggak ngerti gameplay gitu kan setannya. So dari situ terus lu akhirnya buat konten terus-terusan nih sampai detik ini. Ya, Nah, ada rencana buat konten yang ini lagi nggak sih, yang mungkin yang bakal next yang keluarin? gue sih masih pengen fokus di cerita-cerita pengalaman horor karena banyak banget yang kirim cerita horor ke gue yang kadang pas gue baca, hah ini beneran ceritanya kayak begini gitu. Serem-serem banget. Serem-serem banget, terus kayak sayang aja kalau gue nggak nyeritain itu ke orang lain gitu yang ini menarik loh. Ini nggak ada yang mau bikin film dari cerita ini nih gitu. Kayak sampai kayak gitu. Seserem itu. Jadi kayak gue masih pengen fokus di situ sama mungkin ada beberapa yang gue bikin mau kemarin gue lagi nyoba sih di Reels kayak gue bahas film-film horor atau thriller yang traumatik gitulah gitu. Nah, kalau ngomong horor gitu ya, ada nggak kisah, tapi yang pengalaman dirimu aja ya, pengalaman lu aja ya, ada nggak kisah yang bisa dikatakan kisah mungkin maybe itu setan lah atau jin atau whatever itu yang ternyata kisahnya itu relate dengan diri lu, itu ada nggak? Maksudnya gimana sih? Maksudnya gini, mungkin ada nggak kisah-kisah yang horor yang lu alamin tapi yang benar-benar relate, mungkin lu pernah nggak sih kayak lu mungkin kalau orang bisa komunikasi dengan makhluk-makhluk kayak gitu ya, yang itu kan dia kan menceritakan sebuah pesan tuh, kayak si setan makhluk itu kan menceritakan sebuah pesan, ya kan, pesannya apa, kayak dulunya dibunuh, kayak dulunya dia gimana, kayak nah ada nggak yang kisah-kisah yang kurang lebih relate dengan kehidupan lu sendiri gitu, ada nggak? Gue tuh kurang bisa berkomunikasi sama mereka. Tapi gue pernah beberapa kali dimimpiin ada yang nungguin di rumah gue gitu. Mereka tuh bener-bener ngomong kayak nyeritain mereka tuh siapa, mereka di situ ngapain. Dan ada satu yang ini tuh lumayan bikin gue kaget karena waktu itu temen gue sakit di kosan. Temen gue sakit di kosan, dia nggak tahu sakit apa, ke dokter juga kata dokter cuma demam biasa, tapi dia nggak sembuh-sembuh. Sampai akhirnya gue dimimpiin, gue mimpi gue bangun di kosan, ternyata ada yang ngomong katanya temen kamu tuh bawa pacarnya ke situ. Oh gitu. Iya, teman kamu bawa pacarnya ke situ. Loh, gue kan nggak tahu ya. Maksudnya gue nggak pernah nanyain temen gue, lo bawa pacar ya ke sini. Gue nggak pernah kayak gitu. Gue nggak pernah kepo itu juga. Terus dibilang katanya mereka nggak suka. Oke. Temen gue kayak gitu. Udah, terus gue bangun. Gue nggak berani ngomong sama temen gue. Tapi akhirnya gue kayak, ya udahlah, gue omongin lah sama temen gue. Gue tanya, lo sebelum lo sakit lo habis bawa cowok lo ke sini? Iya, terus besokannya gue sakit, terus belum sembuh-sembuh sampai sekarang, demam doang, nggak ada pilek, nggak ada batuk, nggak ada apa gitu. Oh, terus gue bilang kan, gue semalam dimimpiin, katanya lo jangan, gue ngomong itu juga sambil ketawa gue, karena gue takut dia nggak percaya kan. Ya, nggak percaya sekaligus gue yakin lu takut juga digampar sih tiba-tiba. Iya. Urusan lu apa ngomong kayak gini kan? Gue bilang mereka bilang ke gue katanya mereka nggak suka lo bawa cowok ke sini. Oke. Jadi terus? lo jangan aneh-aneh di sini, katanya. Udah, gue cuma dikasih tau itu doang. Oh gitu ya. Ya iya deh. Gue nggak kayak gitu lagi. Terus dia sembuh. Besoknya tuh dia benar-benar sembuh. Gue juga bingung karena gue bukan dokter ya. Dia udah ke dokter, dia udah minum obat tapi dia masih demam. Pas gue ngomongin itu setelah dimimpiin, besoknya dia sembuh. Diagnosa dokter apa katanya? Kecapean aja. Oh.
Ih, kecapek ngapain tuh? Enggak bercanda. Bercanda gue ngapain? Ya kan bawa cowoknya kan. Iya. Ya. Gue nggak nuduh ya, kan cuma emang kecapek ngapain tuh? Capek Gitu. cerita-cerita mungkin ya. Pegel. Ya nggak usah diperjelas gitu juga. So, tapi kan gini, lu juga tadi sempat cerita juga bahwa sebelum syuting, lu katanya gua nggak tahu namanya apa ya, cuman tapi antara ramalan lah ataupun gambaran masa depan dan sebagainya itu lewat mimpi. Nah itu gimana tuh? Ada pengalaman apa tuh selain yang tadi pengalaman apa mungkin ramalan atau whatever namanya gitu ya, yang lewat mimpi yang akhirnya jadi kejadian yang mungkin bisa membuat lu kayak merinding banget gitu. Jadi gue pernah dulu beberapa kali gue mimpi. Gue sering banget dimimpin aneh-aneh gitu kan. Dan mimpi gue tuh semuanya selalu berwarna. Maksudnya gimana tuh? Gue kadang kalau cerita ke orang, iya gue mimpi ini gue pakai baju warna ini. Kok lo tahu pakai baju warna itu? Ya kan mimpi gue berwarna. Emang mimpi lo nggak berwarna? Gue bahkan kalau mimpi nggak inget apa-apa kayak gitu. Nah gue tuh inget sedetail itu. Gue bahkan inget warnanya apa aja kayak gitu lah. Terus gue pernah baca ternyata emang nggak semua orang mimpinya berwarna. Emang iya? Ya. Emang ada yang kayak gitu ya? Gue baru tahu. Gue juga nggak tahu. Gue waktu itu baca doang. Kalau ternyata emang nggak semua orang mimpinya berwarna. Oh gitu. Terus gue berwarna sih, ya nggak tahu ya. Emang ada yang hitam putih gitu kayak film zaman dulu? Gak tahu, gue juga baru tahu. Aneh banget. Terus gue mimpi tuh kayak waktu itu gue punya pacar, terus dia nelpon gue. Nah malamnya tuh gue baru mimpi dia ngasih tahu kalau besok dia mau pergi sama keluarganya ke villa di puncak gitu misalnya. Terus besoknya dia nelpon gue nih, ini di kehidupan nyata ya, dia nelpon gue. Terus gue bilang gini, kamu kok mau pergi ke puncak sama keluarga kamu nggak bilang sih sama aku? Gimana sih kayak cewek-cewek yang mimpi pacarnya selingkuh besoknya ngambek gitu. Gue sosok ngambek kayak gitu. Kamu kok nggak bilang-bilang sih ke puncak sama keluarga kamu gitu. Terus dia bilang gini, hah? Kamu tau dari mana? Ini aku nelpon kamu karena aku mau ngasih tahu. Dia ngomong gitu. Terus pernah juga gue mimpi. Di mimpi tuh gue kenalan sama cowok. Sebetulnya namanya Adi. Dia ngasih kita kenalan. Ternyata mimpi itu bisa jadi kayak micat ya. Jodoh gitu. Dia kita kenalan di mimpi itu. Terus dia ngasih nomor telepon. Nah, dulu itu masih pakai landline kan? Masih pakai nomor telepon rumah. Ya. Terus dia ngasih nomor teleponnya ke gue. Tiba-tiba gue bangun. Gue masih inget. Gue buru-buru ngambil bolpen. Gue nulis di mana aja dan gue inget itu gue tulis di tembok samping tempat tidur gue tulis di tembok saking buru-burunya biar nggak lupa gue tulis. Abis itu karena gue masih sekolah, kalau nggak salah gue masih SMA, gue masih sekolah, terus gue berangkat sekolah, udah gue nggak mikirin itu. Pas pulang gue keinget tadi pagi gue mimpi itu kan, gue lihat tuh nomor teleponnya, gue telepon, namanya Adi ya itu, gue telepon. Halo selamat siang, bisa bicara dengan Adi. Yang angkat ibu-ibu. Oh Adinya belum pulang kalau jam segini. Wow. Gue langsung gue matiin. Udah gue nggak nanya lebih lanjut karena kok ada namanya Adi beneran. Orang di mimpi gue takut banget sih di situ. Dan gue pernah nggak sengaja ketemu orang-orang yang orang pintar kayak gitulah. Ijazahnya apa? S3 mungkin ya, sepinter ya, itu. Gitu. Iya, lanjut. Terus dia kok dia bercanda mulu ya? Ya lanjut. Dia tiba-tiba ngomong gitu. Gue nggak nanya sama dia ya, tapi dia tiba-tiba bilang kalau kamu bisa ngeramal ya? Enggak. Gue bilang gitu kan, enggak saya ngasih tahu kamu bisa ngeramal. Ya. Terus kamu mau dibukain nggak mata batinnya gitu? Biar beneran bisa ngeramal secara detail gitu. Gue tanya nyokap gue kan, mah masa tadi ketemu ini terus mau dibuka mata batinnya tanggal segini gini katanya biar bisa ngeramal soalnya aku ada bakat ngeramal. Gue bilang gitu sama nyokap gue. Terus ternyata nyokap gue baru cerita kalau beberapa orang sepupunya itu yang bisa ngeramal. Dan ada 2 orang yang mentalnya jadi terganggu dan mereka tinggalnya di kampung kan.
dulu itu mereka dipasung karena mereka suka ngomong hal-hal nggak jelas gitu. Kayak ngelihat tetangganya dibilang, ini besok meninggal nih gitu. Iya. Ternyata benar. Jadi dia Oh. dipasung. Biar nggak ketemu orang, kayak gitu. Iya. Jadi sama nyokap gue nggak boleh. Nggak, jangan. Itu si Uwa ini sama Uwa ini, dia tuh kayak gitu bisa ngeramal. Oh ternyata itu yang turunan kayaknya. Tapi iya sih, maksudnya kadang-kadang dengan kemampuan seperti itu, kalau memang lingkungan tidak mendukung, dia agak lebih bermasalah juga. Iya. Nah, orang tua dan keluarga gimana? Dengan ya kamu mempunyai kemampuan seperti ini dan kamu konten-konten seperti ini gimana? Dia tahu nggak sih? Orang tua tahu, keluarga besar nyokap gue juga tahu. Mereka itu kan malah mereka kadang kalau ada kayak di grup keluarganya tiba-tiba ada yang nge-share video horor gue gitu. Mereka nge-share lagi, ini tante juga punya cerita horor nih di kantor tante ada gini, malah nyumbang mereka. Karena kita emang se-familiar itu sama cerita horor, dan mereka pun tahu beberapa orang di keluarga kita emang punya kemampuan itu gitu. Jadi ya udah biasa aja. Malah jadi penyumbang cerita horor, dan nggak pernah ada yang nganggep aneh-aneh juga sih. Nah, ada nggak kisah horor yang memang kamu alamin gitu ya, yang bikin kamu yang mungkin sedih gitu, atau ada nggak? Ini sih Maaf aku potong. Yang mungkin kalau kamu menceritakan ulang, itu kamu mungkin bisa merasakan sedihnya yang sama pas kamu ngalamin atau apa. jadi ini tuh gue dimimpiin lagi ya. Waktu itu gue masih tinggal di rumah nyokap gue. Gue dimimpiin gue bangun di rumah nyokap gue itu. Keadaannya kayak biasa gitu. Terus tapi tiba-tiba ada anak kecil lari-lari pakai baju seragam SD. Pakai baju seragam SD, terus dia bajunya kotor, banyak tanah gitu. Terus gue tanya kan, karena dia lari-lari, jadi terus gue pegang gini, kamu siapa, ngapain kamu lari-lari di sini gitu. Terus dia cuma bilang, aku kan emang tinggal di sini, aku tinggal di sini sama kakek aku di belakang di kamar mandi katanya gitu. Terus abis itu gue bangun, gue nggak berani cerita itu sampai kayak beberapa bulan kemudian gue beraniin untuk cerita ke adik gue. Gue nggak cerita, tapi gini, adik gue itu dia sensitif banget dulu. Sekarang nggak tahu, adik gue yang paling kecil. Nah, gue tanya waktu itu dia masih TK. Dia masih TK, masih sering ngeliat yang aneh-aneh gitu kan. Gue nanya, kamu tahu nggak di rumah kita selain papa, mama, kakak, sama abang, di sini ada siapa lagi? Terus dia bilang, ada anak kecil, ada anak SD, kata dia gitu. Oh, anak SD. Tahu dari mana itu anak SD? Iya, soalnya dia kan pakai baju SD. Pakai baju SD merah putih warnanya. Terus gue, wah itu persis banget kayak yang di mimpi gue. Anak SD pakai baju merah putih. Terus akhirnya gue memberanikan diri untuk cerita ke nyokap gue. Terus nyokap gue bilang gini, berapa tahun yang lalu tuh ada anak kecil pulang sekolah SD meninggal di kubangan di lapangan depan rumah gue. Meninggal di situ. Terus gara-gara dia pulang sekolah, belum pulang ke rumah, berarti kan masih pakai baju seragam kan? Iya. Main-main di kubangan itu kejeblos, nggak ada yang tahu. Meninggal di situ. Terus gue langsung, wah, itu sedih banget sih. Gue ngebayangin kenapa dia jadi hantu di rumah gue. Kan kasihan. Terus waktu kemarin gue ketemu sama Om Hao, gue sempat nanya itu. Si Om Hao bilang, iya emang itu dia. Gue bahkan nggak cerita lengkap. Tapi Om Hao bisa tahu gitu. Gue kayak, itu yang tersedih sih itu sih. Yang gue bener-bener bisa tahu semuanya ternyata ada koneksinya gitu. Gue dimimpiin hantu anak SD. Terus ternyata adik gue sering ngeliat ada anak SD di rumah gue yang bukan nggak tahu siapa. Terus
ternyata ada anak Dan SD yang lu suka pernah anak kecil ya? meninggal. Ya suka-suka aja sih. Oke. Wow, kayak gitu. Nah, lu kan sering mimpi bukan ya, gua nggak tahu, mungkin bahasa gua aneh-aneh ya, mimpi-mimpi kayak gitu ya. Mimpiin sesuatu dong, togel gitu biar gue bisa nyatet gitu. Gue sering disuruh mimpi gitu, lo kalau Iya, mimpi serius lu. angka-angka kasih tahu gue dong gitu. Yang nomor telepon itu, masih ingat nggak nomor Gila. teleponnya? Eh. Tuh gue bilang, ya kali gue gimana caranya gue mimpi sengaja. Ada yang minta togel mau nggak di sini? Gue nggak bisa kalau mimpi sengaja kayak gitu. Oh serius gitu. Oke, nah ini kan udah 2024 ini kan udah hampir berakhir ya. Setengah tahun lebih ya. Hal apa yang di tahun ini nih yang bikin lo sedih banget? Ya mungkin ya? mungkin yang lo saat ini lagi sedang belajar untuk berdamai dengan hal itu. Apa ya? Mungkin karena gue banyak mulai hal-hal baru, jadi gue belum bisa ngelihat di mana gue bakal kalau bilang sukses kayak sombong banget ya. Tapi bener, gue tuh ngerasa gue baru mulai banyak hal baru. Tadinya kan gue kerja kantoran. Ya. Sekarang gue banyak mulai hal baru, jadi gue belum bisa ngelihat di mana gue bakal sukses, dan itu beneran jadi bikin gue overthinking tiap hari gitu loh, kayak ini bener nggak yang gue kerjain sekarang gitu. Oke. Nah, kalau kita ngomongin tadi udah ke fashion, ke keluarga dan sebagainya, sempat tadi sebelum syuting juga kita ngobrol sedikit tentang law of attraction. Nah, boleh cerita dikit nggak sih perjalanan lu belajar itu gimana? Mempelajari si law of attraction itu. Gue tuh baru tahu hal itu tuh belakangan. Tapi gue udah lumayan menerapkannya itu udah lumayan lama sih, dari gue SMP kayaknya. Itu gue baru sadarnya. Dulu itu gue selalu punya target, kayak gue nanti pengen SMA di mana, gue pengen kuliah di mana, terus udah selesai kuliah gue pengen kerja di mana sebagai apa, gue pengen punya rumah kayak apa. Itu semua tuh gue tulis. Gue pengen SMA di SMA ini, gue pengen kuliah di sini, gue pengen punya rumah kayak gitu, dan semuanya tuh sekarang tercapai, walaupun nggak semuanya tercapai dengan apa ya, kayak SMA nih ya. Gue pengen SMA gue tuh namanya 39, SMAN 39. Gue pengen SMA di 39. Waktu SMP gue nulis kayak gitu di diary gue dulu, kan nulis diary ya, anak zaman dulu gitu ya. Dari warna-warna gitu lagi. Iya, ada gemboknya. Ya Allah, kayak ketawa banget gue sama lu usia nggak beda jauh, brengsek nggak? Iya, gue sama lu usia nggak beda jauh banget, ketawa banget diary gitu ya. Terus gue nulis di diary itu kalau gue pengen di SMA 39. Nah, gue beneran masuk SMA itu, tapi gue mungkin lupa nulis untuk masuk SMA itu dengan dari awal lulus SMP gitu. Jadi gue lulus SMP tuh gue masuk SMA lain. Nah, di kelas 2 gue baru pindah. Oke. Tapi ke SMA yang gue pengen. Oke. Jadi dulu tuh kan sistemnya NEM ya. Sistem NEM itu gue takut kayaknya gue bakal ketendang nih kalau gue masuk situ. Soalnya NEM-nya tinggi-tinggi banget. Akhirnya gue daftar di SMA lain. Ternyata NEM gue tuh NEM yang gue itu masuk nilainya di situ. Cuma gue udah terlanjur daftar di SMA yang ini. Akhirnya pas kelas 2 gue berpindah. Oke. Gitu. Nah, kelas 2 baru pindah. Nah, yang gue jadi pertanyaan di kepala gue adalah, lu jalan dari kelas 2 itu, lu sempat jalanin dulu di situ atau langsung pindah atau gimana? Gue jalanin dulu di SMA yang gue awal keterima itu. Terus untuk masuk SMA yang gue pengen itu kan juga nggak gampang. Murid pindahan pun mereka lihat nilainya berapa. Jadi gue udah tahu info itu dari awal. Gue selama kelas 1 itu belajar benar-benar gue geber. Terus gue masuk ranking 5 besar pas kenaikan kelas. Terus gue bisa pindah ke sana dengan ya udah, ini ada murid pindahan nilainya segini. Oh ya udah, diterima. Udah gitu. Dan akhirnya tercapai. Nah, law of attraction ini pun juga kan kita ya namanya hidup ya, energi gitu. Kita ngomong energi kan itu
kita nggak selamanya kita bisa menarik yang positif terus. Nah, dengan pengalamanmu law of attraction ini, ada nggak hal-hal energi negatif yang ketarik? Ada lah, ada banget. Apa? Misalnya kayak gue takut, gue tuh selalu takut lagi ngerjain sesuatu terus salah atau gagal lah gitu. Tapi pas di proses itu gue selalu yang kayak udah santai aja. Yang penting kita pengen ini, kerjain, udah selesai gitu. Tapi kadang kan kita ada momen-momen gak bisa ngontrol pikiran kita ya. Mau kayak gimana. Ada aja gitu yang kita lagi ngerjain sesuatu, terus takut, aduh, kayak misalnya gue sesimpel ngerjain kue deh. Gue takut banget gagal nih ngerjain ini karena susah banget. Dan yang kepikiran itu terus, iya beneran gagal. Jadinya jelek gitu. So, tadi lu sempat ngomongin tentang insecure gitu ya. Kalau gue lihat nih dari model-model lu ya, dari lu cerita dari sebagai lu mempunyai insecure yang kayak cukup banyak gitu ya terhadap sesuatu gitu, entah itu apa gue nggak ngerti. Tapi insecure yang paling terbesar lu apa sih dalam hidup saat ini? Insecure gue saat ini ya? Mungkin lebih ke ini ya, achievement di hidup. Kayak teman-teman gue yang seumuran gue tuh udah bener-bener, oh dia tuh wartawan udah senior. Iya, udah senior. Terus dia YouTuber udah lama. Dia apa? Nah, gue gue ngerasa gue terlalu mencoba banyak hal baru gitu loh. Mungkin kalau ngomongin soal pengalaman, ya gue bisa-bisa aja ngomong ini itu tentang pengalaman. Tapi kalau lebih mendalam tentang satu hal, di situ gue jadi insecure kayak, iya ya, nggak ada hal yang terlalu gue mendalam pelajari gitu. TikTok kan besar banget. Itu memang gimana? Itu kan suatu hal yang mendalam banget. Nah, itu yang sekarang lagi gue kerjain banget sih. Makanya gue sekarang lagi fokus di situ karena gue sendiri pun kaget, ternyata ini bisa loh. Tapi kan baru 1 tahun. Oh iya, baru 1 tahun. Iya, jadi belum bisa lah dibandingin sama yang udah berkarir bertahun-tahun, udah punya posisi sebagai apa yang kayak gitu-gitu. Lu itu nggak salah TikTok udah setahun kan? Baru setahun. Nah, itu udah berapa ribu followers ya? Nggak salah, gue lupa ya. 160.000. Itu udah gede banget loh. Itu gede banget loh. Maksudnya itu kan bukan suatu hal yang, ya lu kalau lihat TikTok gue, tapi TikTok gue memang bukan gue pribadi, tapi memang TikTok ya TPS gitu. Tapi itu pun juga nggak gede-gede banget. Ya memang sih, memang ketika kita ngelakuin sesuatu content creator gitu ya, kita harus memilih mau di tempatnya mau di mana, apakah itu YouTube kayak ataupun TikTok atau Instagram dan sebagainya. So, tapi di YouTube pun juga short kan juga lagi gede-gedenya juga nih. Iya kan? Lu buat short juga di YouTube, tapi lu jarang sih buat itu kan? Gue sempat upload konten gue yang TikTok ke short sih, cuman karena gue masih ngeraba banget si short ini, YouTube gue nggak tahu peak hour-nya tuh jam berapa. Bahkan gue Instagram juga gue masih bingung sama peak hour-nya. Oh gitu. Jadi ya udah, gue sekarang fokusin di Instagram sama TikTok aja. Shorts lagi gue hold dulu aja deh. So, sedalam apa sih lu belajar law of attraction ini sebenarnya? Dibilang dalam, belum terlalu dalam ya, karena gue cuma untuk menerapkan kehidupan sehari-hari aja nih sekarang. Untuk kepentingan gue doang gitu, kayak betul. Target-target hidup gue, target apa yang bakal gue kerjain untuk selanjutnya, kayak gitu-gitu aja. Jadi bukan sesuatu yang bener-bener gue dalemin dan gue pokoknya gue berpegang sama si LOA ini gitu, enggak. Cuma biar gue lebih ada pedoman menjalani hidup aja lah gitu. Nah, gue selalu nanya ini ke bintang tamu sih sebenarnya, ke teman-teman perjalanan spiritual gue. So, kalau tadi kita udah bahas macam-macam nih, hubungan lu sama Tuhan seperti apa sih? Hubungan gue sama Tuhan itu bukan sekedar, maaf ya, gue potong dulu, jadi takutnya lu berpikirnya kayak
ke gereja setiap minggu gitu, bukan part of itu juga, tapi ya dengan kedekatan sama Tuhan itu setiap sih. Gue tuh dari kecil, gue terlahir di keluarga Kristen Batak yang... Oh, Batak? Iya, bokap gue Batak. Oh, kayak gue baru tahu lu Batak. Iya. Nyokap gue Sunda. Oh. Dari kecil tuh nenek gue ya itu selalu ngajakin gereja tiap minggu, kalau enggak dimarahin lah gitu. Oke. Jadi gue emang terbiasa untuk ngelakuin itu gitu. Tapi waktu nenek gue nggak ada, kita tuh akhirnya pindah ke gereja deket rumah gue yang gereja bukan gereja Batak lah, gereja yang lebih umum gitu. Terus gue ngerasa nggak cocok sama orang-orangnya. Akhirnya gue menarik diri dari gereja itu. Terus gue nganggep, ih kok mereka jahat sih sama gue gitu. Terus gue jadi males aja gitu gereja. Di otak gue pada saat itu waktu SMA kuliah, belum ada tuh yang, lu kenapa nggak coba gereja lain gitu, yang jahat tuh orang-orangnya ya, bukan agamanya loh. Iya, gitu. iya. Itu, tapi saat itu gue sempet agak trauma untuk gereja gitu, karena gue takut ketemu sama orang yang kayak gitu-gitu juga. Terus akhirnya gue lebih banyak untuk ibadah sendiri di rumah. Maksudnya tadinya gue punya waktu saat teduh kayak gitu-gitu lah. Paham. Terus gue berdoa sama Tuhan ya kayak hubungan gue dan Tuhan aja gitu, nggak melalui siapapun gitu. Gue nggak gereja, nggak apa. Tapi terus akhirnya gue mulai gereja lagi pas gue udah terbuka nih kalau lo tuh nggak harus gereja di situ, kalau lo nggak suka lo bisa gereja di tempat lain gitu. Nah akhirnya gue gereja di tempat lain dan menemukan kalau oh ternyata ya emang lo harus nyari yang cocok aja. Kalau lo nggak cocok sama orangnya ya udah cari aja tempat lain yang lebih cocok gitu. Pengalaman rohani apa kan lalu kan dari lu kecil sampai umur 36 ini kan pasti lalu mempunyai pengalaman rohani yang mungkin apapun itu. Ada nggak sih pengalaman rohani lu yang benar-benar yang berkesan banget buat lu? Gue tuh ngerasa gue pernah mempertanyakannya. Gue kan pernah ada di fase yang gue nggak mau berdoa, gue nggak mau gereja karena orang-orangnya jahat sama gue gitu. Tapi kenapa tiap kali gue minta apa aja tuh kok dikabulin ya, kok terkabul ya gitu. Terus sampai gue cuman minta permintaan remeh doang, kayak waktu itu gue ingat banget ini malam Natal. Nama gue kan depannya Merari. Hah? Merari. Iya, terus nyokap gue pernah cerita kalau dia tuh lupa Merari itu artinya apa. Pokoknya cuma ngambil dari Alkitab. Kalau nggak salah bokap gue tuh pas nyokap gue lagi melahirkan dia baca Alkitab, terus ada nama itu. Jadi nama gue dipakai. Tapi sejak itu bokap gue nggak pernah nemu lagi nama Merari. Dia lupa ada di mana. Oh wow. Nah pas itu ini udah beberapa tahun yang lalu ya. Lagi malam Natal gue di gereja. Terus sebelum buka Alkitab kan berdoa dulu. Terus gue nggak tahu gue mau minta apa. Gue nggak mau minta yang muluk-muluk lah. Emang minta kesehatan ya udah tinggal jangan kecapean aja. Ntar juga lu sehat-sehat aja kayak gitu lah. Mas pikiran gue kayak itu make sense. Good itu. Terus gue minta sesuatu yang ya nggak jelas lah gitu, random banget. Gue minta, Tuhan mau lihat dong nama Merari. Gue buka ini Alkitab ya, gue buka, set, Merari. Wow. Terus gue lihat di situ arti nama gue sebenarnya tuh nggak terlalu ada artinya, cuman kayak dia itu saudaraan sama siapa. Nah saudaranya dia itu namanya adalah nama adik gue, gitu. Jadi ada kayak gitu doang sih sebenarnya. Cuman gue kayak, kok permintaan sesederhana itu aja bisa dikabulin saat itu juga gitu. Itu menarik sih. Tapi lo tau gak sih kalau misalnya di semua agama gitu ya, kalau lo kan Alkitab ya, sebenarnya ada namanya dialog Alkitab tahu. Jadi ketika lo sebelum buka gitu ya, lo berdoa sama Tuhan, misalnya lo kayak tadi mintanya apa, pas dibuka brek itu memang bisa terjadi, tahu, namanya dialog Alkitab sebenarnya. Oh gitu ya? Iya beneran. Kalau yang Islam dia namanya dialog Quran, kalau apa namanya memang begitu, selalu seperti itu memang. Well, gue pun juga ngelakuin hal yang sama ketika gue udah kayak, gue udah gak tahu mesti ngapain, gue bingung harus gimana gitu, gue biasa dialog seperti itu caranya. So, wow, ini obrolan kita kayak seru banget nih hari ini. Gue baru tahu loh itu. Hah? Baru tahu soal dialog Alkitab itu. Memang bisa. Tapi memang
maksudnya memang kalau gue sih gue bilang ke semua orang bahwa kalau mau nyoba dengan conditioning benar-benar yang memang kalau gue sih berusaha untuk kalau ngelakuin hal itu jangan pakai ego dulu gitu, hilangkan ego itu kalau gue bilang boleh katakan setan lah atau apapun itu. Nah karena ketika kita menghilangkan itu dengan buka Alkitab itu dengan sebelum membuka kita meminta sesuatu atau kita berdialog sama Tuhan gitu ya, itu memang bisa kejadian sering itu. Gue sering kayak gitu kok, ngutusin apa yang gue udah nggak ngerti, gue buka pak gitu keluar katanya gitu sering. Ya itu menarik sih. Itu sampai gue ingat sampai sekarang. Dan tuh gila banget loh gitu. Di mata lu Tuhan tuh seperti apa sih? Bener-bener yang seperti apa sih? Gitu maksudnya. Buat gue Tuhan tuh yang satu-satunya yang bisa gue percaya. Oke. Udah itu aja. Wow. Gue tuh jarang banget. Wow, so good. Itu keren. Gue jarang banget percaya sama orang 100% karena mungkin orang tuh banyak yang bilang lo bisa deket sama ini, lo temenan sama ini, lo jarang punya musuh. Ya karena gue jarang percaya sama orang. Gue main-main aja udah. Gak pernah yang gila ya gue gak nyangka lo kayak gitu, enggak. Karena gue emang gak percaya sama, gak terlalu percaya. Satu-satunya orang yang bisa dipercaya, lo mau ngomong apapun, lo mau cerita apapun, yang bisa dipercaya cuma Tuhan doang. Nah tadi sorry gue ada miss juga nih. Tadi kau bilang kan kayak lu pengen pindah gereja ya gitu ya, dengan mungkin pertemanan dan pergaulan kurang baik gitu ya. Boleh cerita dikit nggak sih kurang baiknya seperti apa sih? Gue lupa, sorry gue agak miss tadi situ. Jadi ini satu contohnya aja ya. Waktu ya sebutin ya gerejanya nanti viral nih, jangan ya. Lu tiba-tiba nyebutin nanti kita kecenut salahnya nih. Habis itu bilang nggak usah dipotong kok, mantap. Jadi itu waktu itu gue masih remaja lah. Nah, anak remaja itu kan kayak banyak masih labil-labilnya ya. Pasti. Banyak mikirin hal-hal yang gak penting. Nah, teman-teman gue itu seumuran. Terus kita itu dari remaja sampai gue kerja awal-awal lah, awal umur 20-an, 22 mungkin. Itu masih tiap minggu ada kelompok doa. Nah, kelompok doa itu di orang-orang yang satu lingkungan doang. Jadi kayak misalnya ngumpul gini 10 orang, kita berdoa bareng misalnya tiap hari Selasa. Waktu gue masih SMA, kuliah, itu gue bisa ngelakuin itu dengan santai karena gue gak ada kegiatan apa-apa kan, cuma sekolah, cuma kuliah doang. Tapi begitu gue masuk dunia kerja, teman-teman gue banyak yang kerjanya di daerah rumah gue doang. Gue kerja di Jakarta Selatan, yang ke rumah gue tuh butuh waktu 1 sampai 1,5 jam. Gue baru pulang kerja jam 6. Gereja kelompok doa itu mulai doa jam 7. Gue bela-belain sampai izin ke bos gue gitu-gitu biar sampai sana tepat waktu. Begitu gue nyampe telat kayak 5-10 menit, mereka tuh kayak seneng banget ngehukum orang yang datang telat. Dengan cara disuruh nyanyi, disuruh pimpin doa gitu. Mungkin itu hal yang baik ya, tapi mereka ngelakuinnya dengan ya telat pimpin doa, awas ya kalau nggak bagus ya pimpin doa ya gitu. Terus kalau kan nggak semua orang bisa mimpin doa ya, nggak semua orang bisa berdoa dengan ngerangkai kata-kata yang bagus yang untuk doa gitu. Dan kalau misalnya ada doa yang mereka anggap lucu, mereka tuh akan berdoa sama gitu. Iya, kan gue paham. Sedih banget nggak sih? Itu brengsek banget sih kayak gitu, gue bisa ngerasain sih gitu. Iya, sementara kita di situ semua lagi belajar, tapi ada orang yang mau belajar lu ketawain. Nah, gue sebel banget di situ. Terus giliran gue ada masalah, cerita ke mereka juga nggak punya solusi gitu, nggak punya solusi dan malah tambah ngegibahin gue. Terus kalau misalnya ada orang yang nggak datang, mereka kayak punya kesempatan untuk ngegibahin tuh orang gitu, kayak dia nggak datang ya, lo tau nggak sih kemarin tuh dia gitu. Ini banget ya. Iya, makanya gue kayak julid banget sih asli. Terus manfaatnya gue datang ke perkumpulan doa ini tuh apa gitu? Pertama, gue belajar doa aja diketawain. Kedua, lo juga pada ngomongin kejelekan orang. Ya mendingan gue diem di rumah, gue nggak masuk dalam dosa ini gitu kan. Tapi itu ya udah akhirnya gue cari gereja lain yang tidak ada merekanya. Tapi lo tau gak sih doa yang dikabulkan sama Tuhan menurut gue pribadi ya adalah
ketika dengan cara versi lu. Iya. Ngerti nggak sih maksudnya? Kan mungkin entah itu pastor, romo dan sebagainya pasti mengajarkan cara doa seperti ini gitu kan. Tapi buat gue adalah doa yang cara yang paling terbaik yang menurut gue kemungkinan besar dikabulkan adalah dengan versinya kita gitu maksudnya. Iya. Dan sebenarnya menurut gue nggak patut untuk diketawain ya karena itu versi lu gitu dan belum tentu dengan doa yang sama mereka belum tentu dikabulin kayak lu dikabulin, right? Seperti itu kan, dan itu nggak apa namanya, memang orang punya versi berbeda-beda. Tapi untungnya lu nggak pelayanan ya. Gue tuh tadinya mau jadi, gue tertarik banget jadi apa? Sekolah minggu, guru sekolah minggu. Oh gitu. Iya, gue suka banget kayak anak-anak kecil nyanyi-nyanyi gitu. Oh gitu. Tapi karena gue udah ngerasain betapa pahitnya diketawain pas lagi mimpin doa tuh, gue nggak usah deh. Tapi ya gue juga dulu punya mantan juga gue lupa dia Protestan atau Katolik gitu ya. Dia kan pelayanan, dia main biola gitu ya. Dan gue baru tahu juga lingkungan juga toksik juga, sama kurang lebih kayak lu gitu lah, maksudnya kayak ya ke gereja bukan buat yang sama Tuhan, tapi malah buat ngegosip lah, buat apa standar lah kayak gitu ya. Nah, itu gue sempat ngomong gini, kayak bukan gue nggak ngerti juga kali ya, gue cuma ngomong gini, ya udah kalau lu gak suka dengan lingkungannya lu ganti aja. Dan gue baru tahu setelah gue putus bahwa ketika pelayanan itu, orang yang menjadi pelayanan itu ketika mau keluar itu nggak gampang. Ternyata gue baru tahu hal itu. Iya. Dan itu baru tahu hal itu. Gue ngebayangin lu udah jadi guru di situ nggak nyaman, susah banget keluar itu. Pasti gila banget sih itu. Jangan kan pelayanan ya, gue aja mau keluar itu nggak bisa, bukan nggak bisa sih, akan ribet karena nanti gue kan harus terdaftar juga secara administratif di satu gereja gitu kan. Jadi ya udah, sekarang nama gue masih di gereja yang lama, tapi gue nggak gereja di situ. Itu tuh setoksik itu sampai gue kan emang nggak pernah gereja di situ, kecuali kebetulan waktu itu bokap gue sempat pelayanan di sana. Kecuali bokap gue lagi pelayanan, gue baru datang. Atau pas lagi Natal, lagi Paskah kan ngumpul keluarga. Jadi gue gereja di situ. Nah itu tiap kali gue datang, terus ketemu orang yang kenal, mereka tuh bisa yang kayak tumben nih gereja. Ih, gue kan emang bukan tipe orang yang kalau gereja jambak gitu. Iya, gue bukan tipe orang yang kalau gereja gue upload di sosmed gitu kan. Karena gue nggak mau nanti ketika gue nggak gereja, orang mana kok nggak gereja gitu. Jadi gue nggak pernah upload apapun lah, kayak ya udah orang nggak perlu tahu lah gue ngapain gitu. Gue upload yang seru-seru aja, yang lucu-lucu aja. Digituin, tumben nih gereja. Iya, dia mah gerejanya Natalan doang sama Paskah doang. Ya udah biarin. Padahal udah gereja di tempat lain ya, gitu ya. Gue gereja di tempat lain. Ya, gue baru tahu maksudnya ya ini jadi pelajaran lah ya, maksudnya kayak apa ya, kalau gue bilang banyak orang ke rumah Tuhan tapi hatinya nggak ke Tuhan. Iya. Ya kan, itu kan hatinya nggak ke Tuhan gitu. Kalau hati ke Tuhan kan ya, apalagi agama lu kan mengajarkan cinta kasih gitu ya. Jadinya kalau tidak itu berarti ya lu mempertanyakan lu nyembahnya siapa, berarti esensi dan tapi kan seperti itu. So oke, Tacha, thank you for coming. Sama-sama. Seru banget obrolannya, wah ini gila banget sih. Wah ini seru banget, dan maaf kalau ada salah-salah kata-kata. Sama-sama. Dan buat teman-teman nih, kalau teman-teman suka dengan teman perjalanan spiritual kita kali ini nih, boleh banget kalian komen, like, subscribe, dan jangan lupa di bawah sebelah kanan itu ada namanya The Big Love. Kalian boleh ngasih donasi berapapun. So, jangan lupa like, comment, subscribe, dan see you next time. Bye-bye.